Silakan kami aturkan waktu kepada presenter. Baik, apakah suara saya sudah terdengar, Ustaz Alvan? Wadih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In this afternoon, we would like to deliver our presentation, but according to the others who speak by Indonesian, and this is my honor to speak in front of you all by Indonesian. Thanks very much, and I would like to show you firstly our PowerPoint. Kami mohon izin untuk men-share PowerPoint kami. Oke. Sudah terlihat belum saja? Panas. Panas. Oke, sebentar. Judul kami adalah tentang optimalisasi penggunaan korpus linguistik yang tadi sudah dibahas, alhamdulillah, oleh Ustadz Lukman ya dari UM. Salam kenal Ustadz. Kita sama-sama tentang korpus linguistik, namun kami lebih kepada penerapan pendekatan korpus linguistik di dalam penyusunan kamus. Baik, pendahuluan. Linguistik korpus dalam pembelajaran bahasa merupakan kajian lama ya. Memang kita ketahui bahwa ini sudah sangat lama ya. Di barat sana, di Eropa, bahkan di Amerika juga sudah banyak yang meneliti bahasa menggunakan linguistik korpus. Tapi sepertinya pemanfaatan linguistik korpus di Indonesia terutama dan terlebih dalam pembelajaran bahasa Arab ya, itu di Indonesia itu masih tergolong rendah. Kami ingat dulu 2017 kami di bawah IMLA ketika itu baru meluncing ya, semacam lembaga korpus bahasa Arab Indonesia itu tahun 2017 dan sekarang berarti sudah berjalan sekitar 3 tahun dengan tujuan akhir akan membuat website Midat IMLA di mana di dalamnya akan mengandung korpus-korpus Arab di Indonesia. Namun demikian, beberapa tim yang ada dalam tim 8, termasuk UM juga bersama Unda Gontor dan tim yang lain, tim-tim ini berusaha mengeksplor kelebihan korpus. Nah, kami juga sekarang sedang mengeksplor kelebihan korpus ini, terutama di dalam penyusunan kamus yang kami beri nama Az-Ziro'ah, yaitu kamus dui bahasa Indonesia Arab dalam bidang agroindustri, terutama dalam bidang pertanian, teknologi, dan industri. Kami memakai aplikasi Sketch Engine. Nanti kami akan jelaskan Sketch Engine dan lain sebagainya. Rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama adalah bagaimana pemanfaatan linguistik korpus dalam penyusunan kamus dui bahasa Indonesia Arab bidang agroindustri dan di mana letak perbedaan antara teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode leksikografi pada umumnya dengan linguistik korpus. Seperti kita ketahui bahwa mu'jam atau kamus dalam bahasa Arab itu umurnya sudah ratusan tahun, berabad-abad yang lalu. Para ulama sudah mempunyai metode pakem dalam penyusunan kamus. Walaupun kemudian masih terus dapat dikembangkan dan diperluas sesuai dengan keadaan zaman yang senantiasa berubah melalui teknologi, terutama dalam teknologi industri, revolusi industri 4.0. Kami tidak akan berbicara panjang lebar tentang linguistik korpus, kan tadi sudah dibahas. Namun yang jelas begini, linguistik korpus ini merupakan data digital. Jadi data yang biasa harus didigitalkan terlebih dahulu untuk kemudian dapat dianalisis atau dibuat semacam penelitian dalam semua cabang linguistik. Kemudian kaitannya dengan penyusunan kamus bahasa. Tadi dijelaskan bahwa korpus ini harus dilakukan dengan suatu proses digitalisasi. Linguistik korpus ini sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengkaji dan melakukan berbagai penelitian bahasa, baik itu teori maupun terapan dalam pembelajaran bahasa Arab.
Salah satu linguistik terapan dalam pembelajaran bahasa Arab adalah penyusunan kamus dwi bahasa. Kami sudah beberapa kali mengecek dan melihat tentang literatur review terkait dengan penyusunan kamus dwi bahasa ya, yang ada di Indonesia. Kalau di luar negeri kami kira sudah banyak ya, kami menemukan dari berbagai literatur, DAS dan lain sebagainya mengatakan banyak sekali kamus-kamus yang sudah based on korpus linguistik. Tapi di Indonesia kami lihat masih agak sedikit jarang ya. Yang ada terbaru itu miliknya Az-Zahra kemarin yang ada di Al-Azhar Indonesia. Ini kamus kedokteran tapi melalui pendekatan linguistik korpus di mana menghasilkan 400 kosakata dalam bidang kedokteran. Melihat dari sini maka kami meneruskan penelitian kami dalam bidang teknologi industri pertanian. Baik, adapun metode penyusunan kamus kami mengambil dari Shellholt ya, di mana beliau ini dalam makalahnya mengembangkan teori leksikografi penyusunan kamus yang telah dikembangkan oleh Wigan, yaitu melalui 5 tahapan sistematis. Ada fase persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, evaluasi, dan persiapan pencetakan kamus. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah di mana linguistik korpus itu diterapkan. Nah, jawabannya ada di poin ini. Nah, jadi maksud kami adalah kami juga berusaha mengeksplor dan mengembangkan penyusunan kamus. 5 tahapan ini merupakan tahapan yang sering dikenal oleh para penyusun kamus, pengumpulan data, dan pengolahan data. Namun demikian, kami berusaha merubah atau menggeser sedikit teori dan praktek pengumpulan data ini, pengumpulan data dan juga pengolahan data dengan menggunakan linguistik korpus. Oke. Kemudian bagaimana caranya diterapkan? Sebenarnya kalau sudah menguasai linguistik korpus itu tidak hanya menyusun kamus ya, seperti yang tadi disampaikan oleh presenter sebelumnya. Bisa juga untuk mengeksplor nahwu atau sintak dan lain sebagainya dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama ini kalau kembali ke penyusunan kamus, yang pertama mengumpulkan kosakata yang sesuai dengan bidang tujuan. Karena linguistik korpus itu sendiri semuanya adalah kembali kepada peneliti. Maksud kembali kepada peneliti tentu tujuan daripada penelitian korpus harus sudah ditetapkan di awal sehingga kita tidak salah memasukkan saat building korporan nanti dengan mesin pengolah data korpus. Jadi yang pertama kita mengumpulkan data, dalam hal ini kami mengumpulkan bidang agroindustri ya. Kami lakukan melalui media cetak dan media online. Dari media online kami mengambil dari ini website garudateknikti.go.id. Kami menemukan di jurnal manajemen dan agribisnis, juga jurnal agroindustrial. Kami mengambil 19 artikel. Kemudian dari media cetak, kami mengambil dari dokumentasi Prodi TIP dan juga profil Prodi dan materi perkuliahan serta dokumen kurikulum. Kemudian setelah data tersebut didapatkan, kami akan memindahkan ke dalam format dokumen. Nah, tentu dengan membuang semua unsur-unsur tulisan yang tidak diperlukan atau filtering ya. Jadi menghilangkan karakter-karakter ilegal, arti yang memang sudah kita tidak kita pakai. Setelah dokumen dalam format doc itu terjadi atau ada, maka kita harus memindahkannya dulu ke dalam plain text ya, TXT dengan Unicode UTF-9 untuk dapat kemudian diolah melalui mesin atau aplikasi pengolah data. Terkait dengan pengolah data ini, kami memakai Skate Engine ya, yang dapat diakses melalui website ini ya. Kemudian kami menggunakan word list untuk menghasilkan satu analisis data, file analisis data berformat Excel, di mana sudah berurutan dari grup A sampai Z. Sebenarnya kita juga bisa tidak hanya word list, tapi kita juga bisa memakai menu lainnya seperti Ngram untuk menentukan istilah yang berhubungan dengan bidang tersebut. Namun dalam plan ini kami memakai Ngram melalui aplikasi atau software
dari Ancon ya yang diproduksi oleh Lawrence Anthony. Kemudian yang kelima, kita juga melakukan data cleaning, di mana di sini kita melakukan beberapa hal. Yang pertama ada stop list removal, yaitu kita membuang kata-kata yang berfrekuensi sangat tinggi, seperti kata yang, dan, atau, sehingga, di mana kata tersebut memang sebenarnya tidak dibutuhkan sekali dalam kamus penyusunan dwi bahasa, yaitu dalam bidang TIP ini. Kemudian bisa kita tambahkan lema atau kosakata untuk entrian ke dalam kamus dengan tadi kami jelaskan dengan format Ngram. Kemudian kalau sudah itu kita bisa memindahkannya lagi ke format dokumen untuk dapat diakses lebih lanjut sesuai dengan template yang sudah kami siapkan pertama pada fase persiapan. Ketika sudah diformat dalam bentuk dokumen ya, yang tentunya sudah disesuaikan dengan template, sudah diurutkan sesuai dengan abjad Indonesia A sampai Z, sudah sesuai artinya sudah berdasarkan kotakata dasar, itu draft dokumen tersebut sudah siap dicarikan padanan katanya. Dalam penelitian ini atau dalam makalah ini kami cukupkan sampai dengan kesiapan draft kamus tersebut untuk dicarikan padanan katanya. Baik, kemudian adapun proses atau alur kerja dari proses yang tadi kami sampaikan adalah seperti ini. Jadi pengecekan sumber data, mengubah, convert, analisis, kemudian di sini tahap pertama, kemudian kita cleaning data, masukkan lagi ke sini, ya pengecekan hasil cleaning, koreksian, penambahan kata, pemindahan ke doc, baru kemudian draft siap dicarikan padanan katanya. Adapun hasil penelitian atau diskusi yang dapat kami sampaikan, kami sudah meneliti di awal menghasilkan 4.733 kosakata yang berhubungan dengan bidang agroindustri ini. Kemudian dari kata tersebut kami melakukan cleaning data, ya, kemudian menambahkan kosakata istilah dan lain sebagainya, akhirnya sampai didapati data bersih 3.548 kosakata. Terdiri dari kata dasar, kata turunan, dalam bentuk kata kerja, kata benda, kata sifat, kata istilah, dan lain sebagainya. Nah, dari kata inilah yang nantinya akan kami turunkan atau kami masukkan dalam draft kamus, ya, yang sudah kami siapkan terlebih dahulu template-nya, kemudian kita carikan padanan katanya. Nah, kesimpulan kami setelah menjalankan penelitian ini, menunjukkan bahwa linguistik korpus dapat digunakan sebagai pendekatan atau basis dari penyusunan kamus dwi bahasa sesuai bidang spesifikasi tertentu. Selain itu, kamus dwi bahasa ini mempunyai hasil yang sangat signifikan. Ya, artinya kamus dwi bahasa berbasis korpus mempunyai hasil yang sangat signifikan dalam membantu penyusun, ya, untuk memetakan dan mengelompokkan kosakata khusus dalam suatu term atau bidang tertentu. Kemudian setelah kami amati dan kami rasakan gitu ya, ada beberapa tahapan penting ternyata dalam penyusunan kamus dwi bahasa berbasis linguistik korpus ini. Yang pertama adalah pemilihan sumber data yang akan diteliti. Tadi kami mengatakan bahwa setiap kajian linguistik korpus itu harus punya tujuan. Setelah kita punya tujuan, baru kita harus memilih sumber data yang akan diteliti. Sumber data ini harus relevan dengan tujuan kita. Karena kalau salah dalam pemilihan sumber data, tentu kosakata ataupun hal-hal yang nanti akan diteliti ke depannya akan terjadi kekeliruan. Yang kedua, mekanisme pengolahan data yang terdapat dalam aplikasi pengolah data korpus. Kita ketahui bahwa Scat Engine atau Encon atau sejenisnya, artinya pengolah data korpus itu mempunyai beberapa menu, mempunyai beberapa bagian yang mana bagian itu bisa untuk meneliti berbagai unsur-unsur bahasa. Dia ada thesaurus, dia ada Ngram, dia ada concordance, dia juga bisa mencari kolokasi dan lain sebagainya. Tentu ini membutuhkan keterampilan tertentu untuk dapat sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam penelitian bidang linguistik korpus ini.
Dan terakhir, ini yang paling penting adalah kemampuan peneliti di dalam penyeleksian kosakata atau lema. Dari pengalaman kami, tentu kami sebagai orang yang memang bukan bidang TIP, tentu pasti membutuhkan ilmu atau membutuhkan pengalaman atau minimal membutuhkan sharing dengan dosen-dosen dari bidang TIP. Agar dapat tahu, oh ini kata yang betul-betul masuk dalam bidang ini, oh ternyata ini tidak masuk dalam bidang TIP, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketiga hal tersebut merupakan syarat utama keberhasilan penyusunan kamus berdasarkan linguistik korpus. Saran kami, memang penelitian penyusunan kamus ini kami tidak menggunakan korpus paralel. Memang ada satu kajian dalam linguistik korpus namanya korpus paralel. Namun building korpora menggunakan korpus paralel ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Karena dalam teknik penerjemahan saja itu sudah artinya muakkad ya, artinya di dalamnya terdapat banyak trouble atau banyak terdapat hambatan-hambatan, maka kami memilih untuk tidak menggunakan korpus paralel. Walaupun sebenarnya yang paling bagus untuk korpus adalah memakai korpus paralel, tapi tentunya itu tidaklah mengurangi hal atau mengurangi nilai dari penelitian yang sudah kami lakukan ini. Kami pun sadar bahwa penelitian ini tidaklah sempurna, tentu masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan masih sangat terbuka bagi para peneliti sekalian ya untuk meneliti terutama dalam pembuatan kamus ya, dalam bidang apapun, dwi bahasa apapun, melalui kajian korpus linguistik atau linguistik korpus ini. Akhirnya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Syukur alal ihtimam wal musyarakah. Thanks very much for your nice attention in this afternoon. And then kami berikan waktu kepada Ustaz Alfan sebagai moderator acara. Syukron lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ayyuhal ustadz ala taqdimikum al-jamid war-ra'i'. Baik, Bapak Ibu, sekarang kami buka sesi pertanyaan. Monggo kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Sudah siang. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan silakan.